Saya bersama Pak Ruslan dari Asosiasi Pendaki Gunung Pemandu Gunung Internasional Indonesia. Indonesia yang berada di Jakarta. Saat ini beliau sedang memberi pelatihan bagi teman-teman dari Flores Timur. Saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Ruslan seperti apa pelatihan yang kami selenggarakan dan kira-kira praktek lapangan yang kemarin sudah dilakukan mendaki Gunung Lewotobi perempuan dan laki-laki itu seperti apa komentar Bapak? Ya, di beberapa hal secara teknis kita sampaikan, beberapa materi umum juga kita sampaikan, termasuk teknik pendakian gunung, termasuk juga di dalamnya ada tentang hospitality, pelayanan terhadap klien. Teman-teman hampir sebagian besar di sini cepat tanggap, inisiatif tinggi, terus transfer knowledge dari saya ke teman-teman ini tidak begitu sulit karena teman-teman ini sebelumnya emang profesinya sebagian besar sebagai pemandu gunung. Tidak ada hal yang selama pelatihan kemarin teman-teman terkendala dalam hal memahami. Ketika praktek pun sedikit ada masalah, tapi teman-teman karena mungkin belum terbiasa aja dengan kondisi cuaca yang ketika membawa tamu kurang bagus ketika di atas. Semuanya bisa berjalan lancar. Teman-teman banyak belajar hal tentang landscape, bentuk, kawasan, termasuk beberapa flora dan fauna. Teman-teman belajar bernarasi, berinterpretasi, bercerita. Saya disimulasikan menjadi tamu itu cukup bahagia, cukup senang karena teman-teman ini humble, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu sebuah modal awal buat Flores Timur menjadikan wisata pendakian gunung ini sebagai andalan karena di Flores Timur ini kan banyak destinasi pegunungan. Seperti itu. Ya, dari praktek kemarin Pak, mungkin saya ingin tahu dari praktek kemarin kira-kira Gunung Lewotobi perempuan dan laki-laki itu mungkin tipe yang kan Pak sudah mengelilingi beberapa gunungnya, sudah mendaki sekian banyak gunung. Kira-kira untuk Lewotobi gunungnya seperti apa kondisinya? Saya baru pertama kali mendaki Lewotobi dan awalnya saya melihat dari bawah, ini gunung tidak begitu tinggi juga, biasa-biasa saja, terlihat panas kan dari bawah itu karena di atas itu minim vegetasi. Ketika saya masuk, itu saya memasuki kawasan hutan dengan vegetasi yang rapat, keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Beberapa hewan, terutama hewan endemik di sana seperti maleo, burung nuri, terus ada tumbuhan-tumbuhan yang emang di kawasan lain tidak ada, saya temukan. Itu saya nggak nyangka di tempat Flores itu yang saya bayangkan biasanya tempat kering, tapi ini ternyata ada hutan hujan tropis basah, vegetasinya rapat. Ketika ke atas, ketika saya melakukan pemuncakan, itu saya kegirangan dan bahagia dan baru pertama kali melihat bentuk kubah lapa atau kawasan kawah itu yang luar biasa. Pemandangannya, view-nya hampir 360 derajat, kita kiri kanan bisa lihat laut, terus sepanjang mata memandang itu ketika sunrise atau ketika matahari terbit itu kita bisa lihat beberapa gugusan pegunungan yang ada di kepulauan-kepulauan sekitar. Bahkan yang saya luar biasa takjub itu proses kawah pembentukannya itu bisa kita lihat karena ada beberapa penampakan batuan yang masih terlihat. Jadi kalau kita mau mengukur historinya gunung ini terbentuk itu bisa dinilai dari situ. Ini luar biasa, sebuah amphitheater alam yang menyuguhkan informasi dan keindahan ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati langsung. Ini level-level internasional yang saya rasakan gitu, dan ini bisa dipublish ke dunia internasional. Seperti itu. Itu berarti kami juga berharap mungkin bisa dipromosikan lewat jalur betul Bapak, lewat komunitas dan komunitas jaringan kita. Jaringan Bapak
mungkin bisa dipromosikan bahwa ternyata di Indonesia ada juga di Flores Timur. Betul. Ini kan unik gunungnya, unik dan tidak dimiliki oleh kepulauan yang lain yang ada di Nusantara. Karakteristik gunung yang berbeda. Terus yang saya rasakan karena ini gunung mungkin belum begitu populer, jadi butuh kerjasama stakeholder terkait, terutama pemerintah dan masyarakat. Karena wisata berkelanjutan di pendakian gunung itu harus berbasis masyarakat, agar masyarakat merasa hadirnya destinasi ini memberikan banyak income buat mereka, banyak manfaatnya, dan ini butuh kerja keras antara pemerintah, stakeholder terkait, dan masyarakat. Awal-awal mungkin bisa direvitalisasi jalur agar emang destinasi ini layak dijadikan unggulan untuk wisata pendakian gunung vulkanik, terutama yang populer itu vulkanik. Baik, terima kasih sudah hadir di Terima Flores kasih, Timur, Ibu. bersedia Saya memberikan bahagia, apa saya yang senang bisa bercengkrama dengan teman-teman, bisa sharing ilmu. Itu hal yang luar biasa karena saya merasakan auranya luar biasa di sini begitu. Terima kasih. Terima kasih, selamat. Ya.